visi misinya itu gue mau membawa pasangan gue yang dimana tulisannya itu. Jadi gue punya setiap kali di tempat yang indah di Indonesia ini yang sekiranya gue rasa indah, itu gue selalu foto bareng bersama tulisan itu. Ada namanya dia? Ada namanya dia. Terus gue bilang I love you gitu. Gue melintas memang ada banjir. Gue coba tuh kok ada motor lewat, udah gue coba lah, gue gas lah ya kan motor lewat tuh gue tuh. Terus banjir kedua gue gas lagi lewat. Pas banjir ketiga ada anak trail gitu, motornya tinggi. Oh dia bisa nih, gue coba. Gak taunya tengah jalan dihantam gue dari. Jadi itu sebenarnya bendungannya jebol. Tapi ketika gue dengar cerita dari orang lokalnya, ya akhirnya gue percaya bahwa ternyata ada hal-hal kayak gitu. Apa yang diceritakan sama orang situ? Akhirnya gue ceritakan lah tentang si kakek-kakek itu. Iya. Gue bilang, jadi abis maghrib itu gue turun, gak lama dari tempat kopi, gue jalan, gue ngeliat kakek-kakek nih, gue cerita ke anak-anak motor Karanganyar. Pokoknya apa yang dilihat sebelum tragedi motor mati itu. Terus kata mereka, oh yaudah itu om masalahnya. Sobat Pretty, balik lagi di podcast Station. Dan hari ini kita gak ngobrol sama om-om rame-rame ya. Dari komunitas ini kita kedatangan solo bikers atau apa ya sebutannya ya. Ini bikers ganteng. Sebutannya bisa apa? Cowok manis lagi piknik. Cowok manis lagi piknik. Di sini udah ada Om Reza. Yeay. Halo Om Reza. Halo Caca. Kabar baik. Nih mungkin ada beberapa Sobat Pretty yang mungkin sering muncul kontennya Om Reza di explore-nya atau ada yang kenal juga. Om Reza ini biasa solo touring ya? Infonya atau lebih istilahnya disebut dengan single fighter. Single fighter. Ya. Kenapa gak ikut komunitas Om kalau touring gitu? Enggak. Gue ikut komunitas. Cuman lebih seneng ke solo touring aja sih. Oh lebih seneng? Iya. Dari awal atau mungkin beberapa tahun terakhir? Enggak, dari awal. Dari awal. Udah sendiri? Iya, dari awal gue lebih seneng solo touring. Tapi kan banyak yang perlu dipersiapkan kalau solo gitu, kalau touring sendiri. Oh iya, pastinya lah. Banyak banget yang pertama kita mesti riset. Kalau kita mau solo touring, udah gitu. Ya kalau ada apa-apa pastinya sendiri, gak ada teman. Biasanya kan kalau orang mau touring sendiri ya gitu. Biasanya kan mereka tuh udah pengalaman bareng sama komunitas dulu, terus baru berani jalan sendiri. Tapi ini Om Reza langsung sendiri. Iya, karena dari dulu pertama kali gue traveling pertama itu kan tahun 96 ya. Oh, zaman Orba itu. Iya. Jadi mohon maaf nih, dari situ ketahuan ya gue punya umurnya tuh udah berapa angkanya kan. Orang-orang lagi pada ngumpet, dia sibuk traveling ya. Jadi tahun 96 itu gue pertama kali itu ke Bandung, sekitaran Bandung, Lembang, terus Puncak, terus Subang. Sampai akhirnya pertama kali gue traveling itu di tahun 99 itu ke Jogja. Nah, itu udah berani mulai agak jauh. Udah mulai berani agak jauh. 2000 gue mulai pertama kali ke Bali. Udah sampai sekarang. Tapi itu selalu sendiri atau ada? Selalu sendiri. Berarti banyak juga pengalaman dari tahun 96. Berarti bisa ditebak dong umur Reza. Jangan ya Ade. Seumuran ya. Jangan ya Ade, jangan bahaya kalau ditebak ya kan. Oh berarti tapi selama dari tahun 96 udah banyak banget pengalamannya, ketemu bermacam-macam orang juga dong pasti selama perjalanan. Jadi sebenarnya kan gini loh. Kalau kita touring bareng teman-teman ya atau bareng komunitas, kita kan akan ngobrolnya ya udah bersama komunitas atau teman-teman itu aja. Tapi yang gue rasakan ketika gue solo touring atau single fighter, gue akan lebih banyak ketemu orang-orang baru di hidup gue. Paling enggak kalau kita sendiri kita ngapain? Main HP udahlah, capek sendiri kan. Ya mau nggak mau, apalagi kalau pas lagi sinyal nggak ada, ya udah kita harus berinteraksi sama warga sekitar gitu. Betul. Tadi kan sebelumnya dia berangkat dari traveling ya. Itu belum pakai unit kendaraan apa-apa? Belum. Dulu kan belum ada ya kan, motor-motor yang namanya touring motor gitu. Mungkin udah ada, tapi gue baru memulai yang namanya pakai motor itu pas COVID.
Pas COVID. Iya. Lebih seru mana? Sebenarnya sama aja sih ya. Kalau ngeteng itu kan jadi kayak kita lebih ke oke, kita mikirin apa nih berikutnya mau naik apa. Bisa naik bus, kereta, atau kapal. Atau gue pernah numpang-numpang juga gitu. Terus harus menyesuaikan jadwal transportasinya juga gak sih kalau misalkan mau pergi tanpa bawa kendaraan sendiri? Iya, dan lebih banyak akhirnya ya kalau kita nggak dapet tumpangan atau kendaraan transportasinya itu kita nggak pas waktunya, ya udah kita ketahan gitu. Jadi bisa ngemper di mana aja gitu, pernah? Pernah tidur di Hotel Merah Putih. Pom bensin. Kok lu tahu sih? Itu biasanya anak motor nyebutnya Hotel Merah Putih. Kok lu tahu banget ya, Bun? Hotel Merah Putih itu pom bensin ya? Pernah di Hotel Merah Putih. Pernah juga di minimart. Pokoknya selama ada space yang bisa kita buat istirahat, ya udah kita pakai istirahat. Itu kan budgetnya juga lumayan kalau misalkan traveling itu, apalagi lama perjalanan. Ya itu dia, makanya Hotel Merah Putih itu adalah solusi terbaik untuk kita menghemat budget kita. Tapi ada tujuan tersendiri gak sih kenapa suka banget traveling gitu? Baik menggunakan transportasi atau menggunakan motor ya? Jadi gak tahu ya, kalau gue ya, orang bilang kan ngapain sih lu traveling buang-buang duit tau gak sih? Kayak boros banget. Tapi semakin gue traveling, gue semakin merasakan kayak punya harta yang baru gitu. Baik itu dari keluarga baru, orang-orang baru yang gue temuin, atau pengalaman baru. Jadi intinya ya tabungan gue itu, ya itulah. Gue kenal orang baru, kenal keluarga baru, kenal hal-hal baru yang gak pernah gue lihat, akhirnya gue bisa dapat gitu. Betul. Nah kalau misalkan berangkat touring atau traveling gitu selalu mulainya dari Jakarta. Berarti Om Reza memang tinggal di Jakarta? Domisili di Jakarta, iya. Aslinya asal dari? Aslinya dari, emang kan lu gak lihat ya manisnya gue kayak gimana gitu kan. Dari mana? Di Jakarta juga sekarang udah banyak yang manis. Itu filter cu. Enggak. Gue dari, mama itu dari Ambon, papa dari Bugis. Tapi besar di Jakarta? Lahir besar Jakarta. Lahir besar di Jakarta. Jadi, kenapa lu terkesima banget ya percampuran Bugis Ambon ini ya? Iya, soalnya ya kan? Bener sesuai tagline tadi, cowok manis. Iya, cowok manis lagi piknik kan, manis-manis kan. Itu berarti branding yang selalu dibawa sama dari dulu. Iya, dari dulu. Dari pertama kali gue main Instagram sampai sekarang, ya cowok manis lagi piknik. Cowok manis itu ya identik dengan si Ambonnya itu sendiri, manis. Terus lagi piknik kayak gue sering banget traveling gitu. Kalau traveling atau touring gitu seluruh Indonesia berarti udah semuanya didatengin? Almost udah semua. Jadi kayak Kalimantan itu udah Kalimantan Barat, Timur, Tengah, Selatan itu udah, Sulawesi semua udah, Maluku, terus Sumatera udah, sampai kemarin terakhir itu NTT sampai ke Timor Leste sudah semua. Sudah semua. Tapi udah sampai balik lagi gitu. Udah beberapa kali balik. Dan ini katanya udah yang ke 2 kali ya muter ini Indonesia. kali kedua untuk gue keliling Indonesia. Yang pertama itu ketika gue tanpa motor, terus yang kemarin itu dari COVID sampai sekarang gue tetap explore Indonesia. Udah daerah mana aja tuh yang didatengin? Dengan motor. Dengan motor udah sampai ke kilometer 0 Indonesia, Sabang. Sabang udah, berarti Sumatera udah hatam ya? Sudah. Terus, tapi kan gak semuanya ya. Kita hanya mengambil kota-kota besarnya aja biasanya. Karena waktu juga kan. Terus Jawa udah sampai bosan lah ya kan. Sampai kayak kalau udah sampai Jawa tuh kayak gue pengen kirim motor aja gitu. Towing pakai kereta atau pakai ekspedisi kan. Udah saking malesnya tuh, udah bosan kan. Terus NTT, Bali, Lombok, Sumbawa udah. Yang medannya paling sulit mana tuh? Di antara Sumatera, Indonesia Timur atau Pulau Jawa? Medannya paling sulit itu kayaknya kemarin deh. Yang NTT. ke NTT. Sumatera? Sumatera enggak lah. Sumatera itu medannya gak terlalu sulit, hanya jaraknya aja panjang dia. Karena memang dia pulaunya kan pulau luas ya. Salah satu pulau terbesar di dunia juga. Tapi kalau untuk medan paling sulit,
gue bisa bilang bahwa NTT itu medan yang paling sulit gitu loh. Itu pas ke NTT kemarin startnya kan dari Jakarta. Ya. Sama berarti selalu nyebrang dari Banyuwangi ke Bali darat, terus nyebrang lagi ke Lombok. Enggak, kebetulan gue kemarin untuk menghemat waktu dan menghemat biaya juga, itu gue dari Jakarta sampai ke Surabaya baru gue naik kapal. Oh, dari situ. Betul. Dan yang kali ini kenapa sampai melakukan perjalanan yang kedua kali? Apakah ada tujuan khusus atau apa nih? Sebenarnya ada sih. Jadi gue untuk yang kali ini ya, untuk kali ini gue ada misi touring gue, membawa pesan atau membawa sesuatu yang memang sangat gue cintai gitu. Apa tuh konteksnya? Aduh, kok mancing ya Dek? Jangan ya Dek, bahaya ini mancing-mancing. Touring sampai berkali-kali ya, ada beberapa yang menghabiskan masa muda ya kan. Ada yang baru pensiun kerjaan ya kan, betul, mau ngabisin masa dana pensiun lah dan lain sebagainya. Ini sampai 2 kali. Emang gak ada kesibukan ya gitu? Ada dong deh. Masa kita gak sibuk ya kan? Iya, makanya, uangnya kan, dari mana kita? Kan ada tujuan khusus. Kalau misalkan sebelumnya itu ada salah satu sahabat PTT dari kantor kita. Dia memang punya misi ya. Mau salah satunya mencoba produk kita si Challenger Superbike ya kan. Berarti kan setiap bikers punya tujuan masing-masing. Nah, kalau Kak Reza nih apa nih tadi konteksnya? Jadi konteksnya visi misinya itu gue mau membawa pasangan gue yang dimana tulisannya itu. Jadi gue punya setiap kali di tempat yang indah di Indonesia ini yang sekiranya gue rasa indah, itu gue selalu foto bareng bersama tulisan itu. Ada namanya dia? Ada namanya dia. Terus gue bilang I love you gitu. Berarti itu footage-nya udah banyak dong? Udah. So far udah sampai beberapa kota di Jawa. Jadi indahnya itu gak hanya lu harus lu foto ketika dapat view bagus. Kadang di perbatasan cuma tulisan selamat datang Nganjuk, selamat datang Malang. Itu gue foto bahwa gue membuktikan lu jalan bersama gue gitu. Oh, iya. Saking sayangnya gue ke dia gitu loh. Betul. Sangat bucin banget gak sih? Bucin. Tapi kenapa orang yang gak diajak sekalian aja kalau kayak gitu? Jadi gue tuh lagi dalam fase dimana. Ini gak apa-apa ya? Agak pribadi. Gak apa-apa. Ini gak apa-apa ya kalau gue nangis ya? Iya kan? Kita gak nanggung sih ya. Tapi mungkin Kak Angga mau puk-puk nanti. Coba tisu ya kan? Tisu yang gimana gitu yang bikin baal gitu kan? Ya, tisu yang bikin baal gitu kan? Jadi sebenarnya gue baru break up sama dia. Terus kayak gue menyesal apa yang gue sekarang gue alamin gitu. Jadi ini salah satu permintaan maaf gue juga. Dan salah satu keinginan gue supaya gue bisa kembali ke dia. Manis gitu. Banget ya kayak orangnya. Iya kan? Berarti bucin banget. Ini salah satu orang cowok Indonesia Timur loh, gila ya kan. Bucin banget. Berarti kalau cowok Timur tuh gak perlu diraguin lagi ya. Iya dong. Tapi kesalahannya besar banget Kak. Sebenarnya kesalahannya ya memang besar. Tapi namanya hubungan pasti ada aja. Tapi iya benar-benar. Namanya kita relationship itu kan pasti kan ada naik turun pasang surut ya. Tapi gue gimana caranya sekarang waktu yang gue punya gue gunakan dengan sebaik mungkin. Dan kalau kita masih menginginkan hal yang kita sayangin ya udah, apa salahnya kita yang lebih dahulu untuk berjuang dan berusaha. Diusahakan. Gitu. Diusahakan. Bisa jadi ini bentuk penebusan dosa ya. Kok gitu Ca ngomongnya Ca. Dimana ada satu kesalahan. Berarti kan ini buat penebusan dosa dan lain sebagainya. Kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh Om Reza ini. Ya mungkin bisa dibilang gitu. Tapi yang pasti apa yang gue bawa dalam misi ini. Semoga nanti dia nonton ya. Harus sih nonton. Harus ya nonton ya. Intinya gue sayang banget sama ini orang. Dan gue pengen dimanapun gue berada. Baik itu
tempat yang indah atau tempat yang biasa-biasa aja, gue pengen dia selalu ada untuk gue gitu, dan selalu ada. Gue merasa ketika gue foto sama tulisan yang itu, yang I love you itu, gue pengen merasakan bahwa dia ada jalan sama gue gitu, bercerita bersama gue di setiap perjalanan touring gue itu. Berarti ini salah satu pembuktian Om Reza juga ya. Betul kepada banget. sang mantan nih. Kalau misalkan Om Reza ini masih menginginkan doi ya nemenin Om Reza. Tapi kan ini kan masih belum selesai kan perjalanannya kan? Belum. Jadi rencana itu, ini gak apa-apa dikasih tahu. Gak apa-apa. Selesai, ya? Jadi rencana itu gue mau ke Sulawesi dan Maluku di akhir tahun ini ya. Di akhir tahun ini. Berarti mau diselesaikan sebelum akhir tahun ini targetnya. Jadi pas kebetulan juga dia punya ulang tahun itu di akhir tahun ini. Jadi momentumnya pas juga. Momentumnya pas gitu. Semoga. Gue gak berharap-harap banyak sih. Ekspektasinya gak tinggi-tinggi banget. Tapi apa yang gue perjuangkan, apa yang gue usahakan ini menjadi apa ya? Istilahnya apa tuh? Buah yang baik. Buah yang baik gitu untuk kedepannya. Kalaupun memang kan gini kan, apa yang menjadi milik lu dia nggak akan terlewatkan. Betul. Tapi apa yang tidak menjadi milik lu, mau kita usahakan seperti apapun akan terlewat gitu. Benar gak sih? Benar. Benar gak sih? Benar. Itu bisa dalam bentuk dalam konteks apapun loh ya. Iya benar. Dalam apapun. segala hal yang bukan milik lu itu pasti akan terlewat sih. Betul. Itu bisa buat ungkapannya, bisa buat percintaan, buat pekerjaan, betul. Berarti ini menarik sih ya untuk visi misi perjalanan touring Om Reza ini sebagai bukti rasa sayang, ungkapan masih sayang ya pada sang mantan. Biasanya masih sayang banget. Boleh gak sih, boleh tahu gak sih berapa tahun memang ya? Kurang lebih mau 6 tahun deh. 5 sampai 6 tahun ya. Pernah gak ada kayak rasa menyerah gitu di tengah perjalanan gitu kayak? Pernah. Kayak kepikiran, ini tujuan gue gak jelas, cuma buat kayak doang. Gue sempat kayak wasting time gak sih yang gue bikin. Terus kayak apa yang lu bikin ternyata dia di sana udah ketawa-ketawa hahaha gitu loh dengan crash barunya kan. Tapi buat gue yaudah, gue apa yang lu yakin untuk lu perjuangkan, kalau memang itu niatnya baik dan benar, ya udah jalanin aja, diusahakan aja, diperjuangkan aja gitu. Tapi mantannya Om Reza ini tahu kalau misalkan Om Reza lagi ada tujuan khusus gitu? Enggak dia tahu. Belum tahu sama sekali. Dia belum tahu. Berarti nanti dari nonton ini mungkin dia udah mulai tergugah. Iya, mulai tergugah. Gitu kan. Udah bersiap kan, untuk nanti bulan Desember. untuk pergi gitu kan dari gua, makin menjauh gara-gara lu kan. Ya kan. Enggak, ini bisa menjadi pembuktian kalau cewek harusnya sih luluh ya, luluh. Emang iya, ya kan ini bagian bagian dia kan beda ya kan. Iya kan, independent woman alpha dan omega tuh agak susah. Sulit. Iya kan. Ya terus berusaha aja lah kalau kayak begitu. Iya ya, dan apalagi itu setiap hal yang gue jalanin itu kan, jadi selama beberapa tahun sama dia itu memang dia juga hobinya traveling dan gue juga traveling, jadi banyak banget kenangan yang indah yang sekarang gue datangin itu ada gitu sama dia. Berarti suka kalau misalnya mungkin pernah datang ke tempat yang sama, suka ada trigger gitu dong. Iya banget. Di Labuan Bajo aja itu 3 kali gue sama dia ke Labuan Bajo. Terus kalau keinget gitu apa nangis atau gimana, kan tatoan masa nangis? Enggak, emang kita gak boleh nangis ya kalau. Ya boleh, cuma kayak kan? Garang gitu. Kayak Jawa Timur kan garang gitu. Enggak. Ini salah sih gue diundang di sini sih. Ya kan. Dikulitin ya jadinya. Dikulitin banget gue. Enggak. Gini, nangis pasti pernah lah. Semua orang pasti nangis. Betul. Lah. Apalagi sesuatu yang memang kita sayang, kita cintai, dan kalau kita memang benar-benar mau tulus, mau serius untuk jalanin ini, ya pasti itu ada rasa yang berat. Ketika kayak kemarin gue di Labuan Bajo, orang-orang kok kayak pada happy gitu, kok indah banget. Bahkan teman gue yang ke Labuan Bajo kemarin itu tuh, ya kan, anak motor juga kayak happy banget gitu, walaupun dia menghabiskan duit banyak. Gue tuh di Labuan Bajo kayak kok berasa kayak kuburan gitu. Iya. Beda sepi. Ya.
Di dalam kalau kata Dewa 19 di dalam keramaian tuh gue masih merasa sepi gitu. Asik. Ya kan? Ya kan? Iya betul sih. Iya. Itu yang gue rasakan. Jadi gue kayak merasa sepi. Jadi I have a big hole in here gitu loh. Tahu banget sih rasanya tapi. Tahu banget ya? Caca tahu banget ya? Tahu banget rasanya. Iya, kan? Apalagi ke tempat sama tapi tuh momennya udah beda gitu. Tapi itu dia yang gue lakukan itu gue paksa diri gue untuk lu jangan lari. Ketika kayak orang lain mungkin itu tempat gue sama dia, kenangan gue sama dia, nggak mau gue kesana. Kalau gue nggak, gue lakuin. Walaupun ada rasa nggak nyaman, sakit. Iya gitu. pasti rasa nggak nyaman, rasa kayak lu tuh hancur banget. Tapi gue jalanin gitu. Karena ketika lu udah selesai sama seseorang itu, apalagi sih yang bisa lu nikmatin selain kenangannya sama dia gitu. Betul. Ya kan? Itu yang pengen gue dapetin. Ya udah gue orangnya udah nggak ada nih sama gue. Ya udah kenangannya aja yang masih ada. So walaupun kenangannya itu pahit, udah gue tetap terabas gitu loh bahasa. Iya. Kalau kata anak motor mah gas. Berarti ini Om Reza termasuk yang nekat juga ya, karena kan nggak tahu ke depannya tuh hasilnya seperti apa. Udah memikirkan prepare for the worst-nya juga. Udah banget. Kalaupun sampai misalkan memang kan kita nggak ada yang tahu ya, cuman kan setiap rencana kita selalu berusaha untuk ya tadi prepare for the worst-nya itu. Iya, jadi gini loh. Kalau gue sih kalau apa yang memang bukan milik gue, ya udah. Yang penting gue udah berusaha, gue berjuang. Apa yang gini, paling nggak dalam hidup kita ada satu hal yang kita selesaikan. Hal baik dan hal benar itu. Ya udah inilah yang gue selesaikan. Nanti kedepannya mau seperti apa, itu kan biar si sang pencipta dan semesta ya. Betul. Mohon maaf nih, gue agak-agak berpuitis dikit bahasanya ya kan. Jangan lihat dari tato gue deh. Tato gue ini hanya cosplay aja gitu loh. Aslinya tuh gue ini banget, melo banget gitu. Kelihatan kok bucinnya kelihatan banget. Kok dari bisa? Kan perjalanannya ini udah dilaksanakan dari zaman COVID kan? Belum ya? Enggak. Jadi sebenarnya kalau misalkan gua udah pisahnya ini baru tahun ini. COVID itu gua hanya mulai explore Indonesia. Oh iya ngerti paham. Karena gua lagi kerjaan lagi nggak ada juga kan. COVID itu kan kita memang lagi kosong banget kerjaannya, semua kerjaannya. Jadi gua melakukan keliling Indonesia itu pas COVID. Nah sekarang ini yang gue kerjain ya gue membuktikan lah bahwa hey gue masih sayang lu banget loh. Ini pas bagian tadi di close up ya. Iya tadi ya. langsung di Dipotong, zoom terus ada emot-emot gimana gitu kan. Terus kasih lagu-lagu yang melo-melo gitu ya, sound TikTok gitu ya. I will never fall in love gitu kan ya kan. Tapi kalau selama perjalanan ini daerah mana yang paling bikin Om Reza berkesan gitu? Mungkin karena inget kenangannya atau mungkin ada trouble-troublenya selama perjalanan gitu. Kalau dari semua ya, semua Indonesia. Jadi sebenarnya pas COVID itu gue punya misi lain. Kalau yang sekarang ini kan misi mengembalikan cinta gue, ya kan? Kalau pas COVID itu gue punya misi dan gue punya program Jelajah Tanah Air Beta. Jelajah Tanah Air Beta. Karena gue dari Indonesia Timur, Beta itu kan saya ya. Yeah. Jadi jelajah tanah air saya gitu. Dan itu yang gue lakukan. Nah sekarang ini, pertanyaan tadi apa sih? Daerah mana yang paling berkesan? Jadi semua Indonesia itu sebenarnya indah banget gitu loh. Jadi masing-masing punya cerita. Masing-masing punya cerita. Tapi yang paling berkesan sampai sekarang buat gue itu Indonesia Timur, yaitu NTT. Yang baru kemarin gue selesaikan kurang lebih hampir 40 hari. Apa tuh? Hal apa tuh yang ngerasa berkesan? Mungkin karena pemandangannya. Pertama, gue belum pernah sampai ke Pulau Timur, Kupang sampai Timor Leste ya. Berarti ini baru pertama ini kalinya. First time gue sampai ke Timor Leste. Dimana gue ngeliat bahwa semakin ke timur Indonesia itu semakin eksotis. Semakin kita wow,
it's amazing gitu. Kayak gue nggak percaya sih Indonesia sebagus ini dan seindah ini. Ini gila banget gitu. Mungkin Jawa bukannya nggak bagus, Jawa bagus banget. Sumatera bukannya nggak bagus, Sulawesi. Sebelum gue motoran pun juga gue udah merasakan bahwa Sulawesi itu indah banget ya. Baik itu pun dari gue punya provinsi, kota kelahiran orang tua, Ambon itu, Maluku itu bagus banget. Tapi secara experience gue, Indonesia Timur, NTT sampai Timor Leste itu yang buat gue punya pengalaman yang sangat berkesan. Ya itu ya perjalanan ke NTT kemarin. Baik itu dari orang-orangnya. Lu bayangin deh, kita trouble motor dari Wini ke arah Keva Menanu karena kita mau nginap itu malam. Masih antar kabupaten gitu? Atau? Antar kabupaten. Terus udah gitu kita trouble. Temen gue banyak bocor. Nah itu nggak tahu lah itu di hutan mana, kurang lebih jam 10 sampai jam 11 malam ya. Dan tahu sendiri kan pagi siang aja itu di Indonesia Timur tuh manusianya nggak ada, apalagi malam kan. Nah jadi kita trouble di situ, akhirnya yaudah kita berhenti, coba untuk perbaikin motornya, tambal ban motor, sampai ada satu keluarga yang dekat kita itu keluar. Udah kita pikir wah ini mengganggu mereka atau apa kan. Gak taunya mereka bawa kita masuk, menawarkan kopi, menawarkan tempat. Bahkan sampai kita disuruh untuk nginep di situ. Untuk kita beristirahat. Yang gue bilang goks banget sih ini. Sebegitunya mereka perhatian baik, sayang sama kita gitu. Apalagi para riders di luar pulau mereka gitu. Dan besoknya bangun pagi itu udah disiapin makan sama bapak mama. Kalau di sana panggilan kan bapak sama mama kan. Mamanya udah siapin makan, kita udah disiapin kopi. Terus duduk di depan rumahnya itu. Iya, kebayang kan duduk di depan rumahnya. Itu anak sekolah SD maupun SMP pagi-pagi jalan. Itu yang setiap kali mereka ngelewatin kita, selamat pagi. Selalu nyapa. Selamat pagi. Seramah itu ya. Seramah itu sama kita. Yang awalnya tuh kita semangat kan. Selamat pagi adek. Selamat sekolah. Selamat pagi. Sampai 1 jam setelah kita mengucapkan itu gue lama-lama capek juga ya. Gue mengucapkan ini kan. Ya kan. Sampai kadang bisa gak sih kita masuk aja. Karena apalagi kalau gue udah ngeliat dari jauh kan. Itu anak mau datang. Wah ini pasti dia ngucapin selamat pagi nih. Dan benar ya mereka ngucapin selamat pagi. Jadi adabnya orang Indonesia Timur itu masih sangat terjaga banget sih. Lu kalau ngeliat orang Indonesia, lu ngeliat gue nih ya kan? Ini gila, tatoan, serem ya kan? Bener gak sih? Bener, negor duluan juga segan gak sih? Sumpah itu kita ngeliat dari, apalagi mereka kan makan kunyah sirih. Kunyah sirih di mana? Merah, bibir, gigi merah, mata tuh agak kayak orang mabok gitu. Itu kalau kita jalan tuh, ini kita kayak mau dibegal gak sih? Iya gak sih? Iya. Begitu dari jauh tuh kita udah negatif aja. Ini serem gak nih sih ini orang? Pas kita senyumin, gila mereka senyum balik. Bahkan kita lagi berhenti aja, kalau ada pengendara lewat, itu biasanya mereka klakson. Dan itu yang gue nggak temuin di Pulau Jawa terutama ya. Ya mungkin di Jawa ramah juga, tapi nggak expect kalau di Indonesia Timur seramah itu ya. Lebih seramah itu. Dan memang mungkin karena Jawa itu karena udah terbiasa gitu ngeliat motor-motor besar lewat, atau bikers lewat. Mereka kan kalau kita lewat itu motor besar atau motor-motor ya plat di luar pulau mereka, itu tuh mereka langsung excited gitu. Terutama anak-anak ya, langsung dada-dada, halo-halo. Bahkan mereka langsung kasih tangan mereka begini untuk supaya kita tos. Baik banget. Iya. Sampai kadang tuh kalau pas anak-anak lagi jalan gitu, terus kita lewat, kita klakson, mereka udah begini, sampai tangan kita. Ada satu tangan, itu anak, itu keras banget sampai gue kayak mau jatuh gitu.
Gue bilang ini mereka excited juga ya kalau menyambut para traveler gitu atau para traveler terutama bikers dari luar pulaunya mereka, itu mereka sangat seneng. Ya bukannya gue pengen merendahkan atau gimana, ya mereka kan jarang-jarang ya melihat kendaraan gitu kan. Betul. Jadi begitu ngelihat mobil atau motor yang melintas, ya mereka seseneng itu gitu loh. Gitu. Makanya dada. Jadi gue tuh jalan di NTT itu, jadi kayak berasa ini Pangeran Charles tau gak? Gue begini-begini tau gak? Menyapa warga gitu kan. Sepanjang jalan gue begini ya kan. Berasa artis banget. Jadi kayak lu viral banget di sini. Padahal enggak. Memang itu mereka memang mereka senang dengan kehadiran kita bikers-bikers di sana. Tapi pernah gak selama perjalanan ada hal-hal yang tidak mengenakan gitu? Oh pernah. Dapat perlakuan seperti apa misalnya? Mungkin bukan perlakuan ya, lebih ke accident aja. Oh, di mana itu? Jadi gue pernah keseret banjir. Di mana? Di antara Brebes. Jadi gue mau melintas dari Brebes ke Tegal. Nah perbatasan Brebes Tegal itu gue pernah keseret banjir bulan Februari kemarin. Terus sempat keluar beritanya. Oh, itu lagi itu gua musim hujan. Lagi banjir atau gimana? Gue nggak tahu ya lagi musim hujan apa enggak ya, karena kan tuh Februari kayak mungkin masih musim hujan ya. Nah jadi posisinya itu gue melintas memang ada banjir. Gue coba tuh kok ada motor lewat, udah gue coba lah, gue gas lah ya kan motor lewat tuh gue tuh. Terus banjir kedua gue gas lagi lewat. Pas banjir ketiga ada anak trail gitu, motornya tinggi. Oh dia bisa nih, gue coba. Gak taunya tengah jalan dihantam gue dari jadi itu sebenarnya bendungannya jebol. Oh itu serem banget kalau bendungan jebol. Jadi pas gue lewat arusnya itu hantam gue dari samping. Ya udah gue jatuh karena itu lumayan motornya berat, jadi nggak terlalu ke bawah sampai gimana banget gitu. Kalau temen gue itu ada pengalaman di Bali, dia sampai motornya sampai udah hilang. Hilang di mana? Di Bali. Ke bawah banjir. Akhirnya ketemu beberapa hari motornya. Nah kalau gue gak sempat. Jadi gue cuman jatuh terus sempat keseret dikit. Ditolongin sama warga. Karena di situ pun juga ada BNPB sama ada beberapa TNI juga yang memang udah standby di situ. Sebenarnya kita nggak boleh lewat tapi gue paksa aja gitu. Jadi itu pengalaman itu udah langsung dari situ dibantu sama anak-anak motor Brebes, dibawalah sampai ke Brebes kota, dimasukin ke bengkel. Pas dibuka itu lu tahu kan oli itu kan warnanya hitam ya. Apalagi ini kan PTT Lubricant kan ya kan, oil company gitu, pasti lu tahu. Itu hitam pas dibuka itu tempat olinya itu keluar airnya udah kayak susu warna putih. Berarti kayak air banjir. Udah kecampur. Sampai akhirnya udah malam itu langsung gue towing motor gue ke Jakarta karena spare partnya nggak ada. Dibawa ke Jakarta 1 bulan itu nunggu spare partnya lama inden. Juga berarti lama. Itu berarti salah satu hal ya suka dukanya ya kalau misalkan. Iya kalau accident itu. Touring. Iya. Nah kalau cerita horor ada nih. Oh ada juga. Ini kita mau cerita horor nggak nih? Tapi Om Reza percaya sama horor? Percaya nggak percaya sih. Hal mistis gitu. Kalau udah di jalan sih kita percaya nggak percaya sih. Tapi kalau anak motor harusnya lebih berani nggak sih? Nggak juga lah gitu. Deh. Kata siapa anak motor berani? Gitu. Temen saya biasanya kan lebih takut orang yang ngeberhentiin. Temen saya terlalu berani kehajar kuda itu. Jenderal 1 dia patah tulangnya itu. Terlalu berani dia. Jangan berani-berani banget lah. Coba apa tuh Om Reza punya pengalaman apa nih kalau ada hal-hal mistis selama perjalanan? Jadi selama mistis itu gue pernah di Karanganyar, Bali. Enggak, gue mau menguji geografi lu sih sebenarnya sih. Karanganyar itu di mana sih? Coba bisa dibantu nggak sih? Oh di Jawa. Enggak, jangan lu jawab Jawa. Jawa itu juga luas ya kan? Karanganyar bukan Bali ya kak? Oh bukan. Itu Karangasem bun. Mohon maaf nih gue. Lupa. Oh segini nih geografi kalian nih, ha? Nah, jadi Karanganyar itu antara perbatasan dari Solo, jadi sekitaran Solo, Sragen, Magetan, gitulah. Jawa Tengah deh. Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah. Tahu Gunung Lawu kan? Tahu. Nah itu Karanganyar itu sekitaran Gunung Lawu. Jadi itu gue dari
Malang kalau nggak salah. Dari Malang. Gue perjalanan dari Malang mau ke Jogja. Nah di situ gue pagi lah itu gue start ngegas dari Malang. Nyampe di Karanganyar itu sekitaran sore. Akhirnya gue, karena gue lewat ini, rutenya gue lewat Tawamangu. Itu jalur kota atau jalur? Tawamangu itu kayak puncak sih. Oh, kayak puncak lebih ke puncak gitu. sih, kayak puncak. Jadi itu di ketinggian 1800 mdpl. Cemoro Kandang itu. Nah, dari situ gue lewat, akhirnya gue sempat ngopi dulu lah sore. Ngopi sampai maghrib. Oh pas gue denger, oh maghrib ntar deh. Walaupun gue non muslim ya. Tapi tetap aja gue percaya kayak gitu. Maghrib itu harus berhenti. Harus berhenti lah, gak boleh jalan lah, hal-hal kayak gitu kan. Yaudah, akhirnya gue ngopi. Setelah maghrib selesai, gue melanjutkan perjalanan seperti biasa. Karena kan gue anaknya Google Maps banget ya. Jadi gue mengandalkan Google Maps aja gitu. Google Maps itu kan kadang-kadang brengsek juga ya. Kadang-kadang. Yang dia berasa anggap itu jalan, padahal membuat kita bukan jalan tapi diarahkan ke situ. Jadi dari Tawamangu, selesai gue ngopi, gue jalan tuh mengikuti si Google Maps itu yang paling terdekat, tercepat untuk sampai di Jogja. Ternyata gue dilewatin lewat alas. Oh itu berarti kanan kiri udah pohon-pohon besar. Iya alas. Alas tahu kan? Tahu. Hutan kan? Nah lewat alas. Jadi pas gue turun gak lama lah, sekitar 20-30 menit dari tempat kopi gue selesai itu gue jalan. Gue ngeliat tuh kakek-kakek di pinggir jalan. Duduk telanjang. Hah? Oh iya? Iya. Itu di sepanjang hutan itu. Terus gue namanya anak motor ya kayak pede-pede aja, gue gak ada. Buat gue lebih takut begal sih daripada takut setan sih. Iya. Iya kan? Sama takut orang yang minjem duit 100. Lo ada duit 100 gak ya kan? Itu gue lebih takut sih. Nah gue lewat tuh, gue jalan, itu orang gue sempat kayak ngomong dalam hati gue, kok nggak ada sih orang-orang yang di situ yang perhatiin nih kakek-kakek, maksudnya kayak nggak ditolong gitu kan. Udah gue jalan, nggak lama kayak gitu handphone gue jatuh dari si phone holdernya itu. Oh, iya. Dan itu nggak pernahnya gue jatuh handphone di phone holder gue, karena gue kecepatan di atas 100 pun itu handphone gak pernah jatuh dari phone holder. Dan sedangkan itu yang gue lewat hutan itu paling gue kecepatan 30-40 lah. Karena apalagi itu kan lewat desa-desa gitu kan yang gue gak mungkin ngebut banget. Berarti sepanjang perjalanan itu masih ngeliatin ada pemukiman? Ada. Masih ada pemukiman. Tapi abis dari si ngeliat kakek-kakek itu gue kayak dalam hati, kok gak ada yang lihat itu. Gak ada yang perhatiin atau apa kayak bawa ke panti sosial atau gimana kan. Udah. 200 meter atau sekitar 300 meter jatuh handphone gue. Udah gue ambil. Pas gue ambil, gue standar, motor gue jatuh. Itu berarti udah gelap dong? Udah gelap, karena kan abis maghrib kan. Motor gue jatuh. Udah gue bilang, gue gak sempat berpikir apa-apa tuh. Gue bilang, oh udah ini gue lalai aja kali standar motor gue belum bener, pasti jatuh lah. Atau handphone gue belum gue kencengin, pasti jatuh lah. Ya udah gue jalan sekitar beberapa kilo, pas sampai di hutan tebu apa kalau nggak salah ya itu, tiba-tiba motor gue mati total. Itu nggak ada penerangan sama sekali? Nggak ada sama sekali, orang pun nggak ada di situ. Ya, terus tiba-tiba mati total. Gue nggak tahu nih kenapa ya kan, apa karena kemarin motor gue habis kena banjir. Jadi memang masih kurang sehat. Iya betul. Ya udahlah gue bilang, gue ngambil positif aja. Udah, gue hubungin teman-teman komunitas sekitaran Solo, Sukoharjo, Karanganyar. Itu untungnya masih ada sinyal ya? Masih. Jawa loh. Ya biasanya kan. kalau ada di tinggi. Enggak lah, kalau Jawa kan. Ya apalagi providernya gue kan provider yang mahal ya cu. Iya kan, bukan punya yang itu ya kan, ya kan. Udah tahu. Terus. Jadi ya udah, langsung gue hubungin teman-teman gue sekitaran situ, komunitas motor yang terdekat. Dia bilang, oke, yang paling terdekat itu Sukoharjo, setengah jam dari situ. Tapi nanti kita dari Karanganyar maupun dari Solo akan datang juga. Datanglah mereka. Mereka dicek, pikir akinya. Oh akinya nih, mungkin nih udah soak. Iya. Mereka datang udah bawa aki tuh. Diganti akinya pun tetap gak mau nyala.
dicek lah oli air radiator semua aman semua. Ternyata si sampai dibawa ke Solo ternyata dinamo starternya itu. Tapi ya mungkin masalahnya pasti akan ada di motornya ya. Tapi pas mereka tanya, Om lu ngapain Om lewat sini? Kok lu nggak kasih tahu? Jadi kalau di kita tuh komunitas motor kita ada yang namanya izin lintas. Izin lintas. Kalau kita izin lintas pasti kita akan dipantau. Udah sampai mana Om? Oh iya. Jadi ketika kita melewati daerahnya mereka udah aman, baru mereka biasanya serahin ke anak motor lainnya gitu. Nah, karena gue nggak izin lintas, main nyelonong aja. Istilahnya gue siluman, ya kan? Kaget mereka begitu tiba-tiba gue ada di situ. Kok Om nggak bilang ke kita untuk mau melintas? Ya gue lagi buru-buru gue begitu. Oke. Terus ditanya, lu ngapain Om lewat situ? Kenapa nggak lewat kota? Kenapa lu lewat Tolos ya? Gue bilang gue gak tahu. Kan gue cuman Google Maps aja. Pokoknya Tawamangu, Yogyakarta udah. Diarahin ke situ yang tercepat ya udah gue gas aja kan. Dia bilang gini. Lain kali jangan lewat situ Om. Apalagi Karanganyar. Masih kenceng lah mistisnya. Gue bilang ya gue gak tahu lah. Gue kan mana percaya kayak gitu kan. Pada akhirnya ya itu yang dibilang percaya gak percaya. Ketika gue nggak dengar cerita itu gue nggak percaya, gue nggak berpikir macem-macem. Tapi ketika gue dengar cerita dari orang lokalnya, ya akhirnya gue percaya bahwa ternyata ada hal-hal kayak gitu. Apa yang diceritakan sama orang situ? Akhirnya gue ceritakan lah tentang si kakek-kakek itu. Gue bilang, jadi abis maghrib itu gue turun, nggak lama dari tempat kopi, gue jalan. Gue ngeliat kakek-kakek nih, gue cerita ke anak-anak motor Karanganyar. Pokoknya apa yang dilihat sebelum tragedi motor mati itu. Terus kata mereka, oh yaudah itu Om masalahnya. Itu. Gue bilang, tapi kan gue gak aneh-aneh gitu, gue gak ngebut, gue gak berkata-kata kasar. Ya udah itu aja. Lu klakson gak? Enggak. Karena gak tahu. Ya karena gue pikir ya itu orang warga yang mungkin duduk di pinggir-pinggir kan, walaupun dia telanjang dada gitu kan. Terus sampai mereka bilang, untungnya Om, dia gak nempel sama lu, gak ngikut. Apalagi sekarang yang lu mau lewat ini alas, hutan gitu. Yang dimana kalau udah habis maghrib biasanya orang tuh menghindari gitu loh. Lebih baik lu lewat kota. Ya gue bilang gue gak tahu, gue bilang. Akhirnya udah kata mereka, ya next time jangan lewat situ lagi loh. Itu aja sih. Karena memang di sini daerahnya masih kuat, masih kental dengan hal-hal mistis kayak gitu. Tapi sebelumnya Om Reza selama touring pernah melewati jalur alas gitu? Pernah, ya di Banyuwangi kurang apa gitu, kurang panjang apa alas malam tuh. Malam jam 11 alas Baluran. Tapi baru di kejadian yang baru Karanganyar ini yang gue gak tahu dan kata mereka ya udah itu Om yang penting dia gak ngikut lu. Dan ya gue gak tahu yang ngikut apa enggak ya. Ada gak sih sekarang di belakang gue? Ya kan? Gak ada sih. Gak ada kan? Ada itu paling yang orang-orang di situ kan. Yang di belakang kamera kan. Ya kan? Tapi di situ akhirnya percaya ya kalau bisa ya setiap daerah kita mencoba buat menghormati apa ya. Ya pasti itu kalau itu mitos ya. Mitos ya yang ada. Mitos itu kan bisa dibilang kebohongan ya. Sebetulnya. Cuman kan kita bisa mau percaya mau percaya atau enggak. Percaya atau enggak ya. Ya sebenarnya setiap daerah kan pasti kan ada ya. Setiap daerah ada yang hal-hal kayak gitu. Ya lu di Sumba. Di Sumba aja tuh banyak banget hal-hal kayak gitu. Ya, kalau di Indonesia Timur ada gak hal-hal kenceng banget lah. Masih kenceng lah. Oh iya justru. Masih kenceng banget kayak gitu. Ya kayak. Ya ini lu tahu sekarang yang lagi berita yang lagi viral Gunung Lewotobi ini kan. Iya. Itu sebenarnya Gunung Lewotobi itu kan. Kemarin sempat di TikTok lah keluar lah ada yang kesurupan, masuk lah arwahnya leluhur itu yang dia menceritakan bahwa manusia ini serakah dan segala macam. Ya itu hal-hal kayak gitu masih kuat gitu. Di Sumba itu masih ada mayat yang sampai berbulan-bulan masih ditaruh di rumahnya. Alasannya apa? Ya mereka punya kepercayaan. Oh disimpan. Sumba itu kepercayaannya Marapu. Mereka
mayoritas agama Nasrani. Tapi mereka masih memegang kepercayaan Marapu. Berarti gak dibakar, gak Enggak. makamkan juga. Enggak. Sama kayak mirip-mirip apa sih Toraja ditaruh di goa. Nah kalau ini mereka bahkan masih ada yang ditaruh di rumah. Kemarin gue ke Sumba, ke salah satu kampung adat di Praliu. Akhirnya cerita-cerita sama mama di sana yang menjadi penghuni rumah tuanya itu, rumah terlama di Sumba. Dia bilang, terus gue lihat tuh suaminya meninggal sekian, terus dikuburnya tuh setahun yang lalu, setahun berikutnya gitu. Gue bilang, terus gue tanya, mama ini kok meninggalnya segini, kok ada penguburannya tahun depannya? Iya, jadi kita tetap taruh di rumah. Mereka punya kepercayaan tersendiri, adatnya sendiri. Adatnya itu, kepercayaan Marapunya itu. Terus memang masih ada yang ditaruh di rumah, masih ada. Sampai sekarang yang mereka gak mau ngubur. Dan makanya kuburan di Sumba itu kan kotak dia. Karena mereka gak ditidurin, mereka didudukin. Didudukin. Berarti ini juga salah satu pengalaman ya kalau misalkan kita traveling atau touring. Iya, itu dia. Aja kita punya pengalaman-pengalaman baru, ilmu-ilmu baru, pengetahuan. Itu dia ya yang gue bilang. Mungkin kalau orang bilang lu boros nih selama touring atau traveling, ngabis-ngabisin duit ngapain sih? Tapi yang gue dapat sekarang ini, gue bisa share ke kalian gitu. Betul. Gue bisa ceritakan experience gue dari atas roda, bercerita dari atas roda tentang kehidupan Indonesia yang begitu kaya. Baik itu alamnya maupun adatnya. Itu gila, Indonesia itu keren banget sih. Banyak banget berarti Om Reza punya media atau platform buat konten gak? Di mana biasanya dikembangin? Ada di Instagram biasanya. Di Instagram. Di yang aplikasi TikTok enggak? Bisa kan TikTok. Aplikasi TikTok saya cuman joget-joget doang. Itu sebetulnya bisa loh kalau buat dikembangin, karena pasti kan pengalaman nih banyak, fotonya juga pasti banyak. Itu dia. Jadi sementara ini gue masih buat konsumsi pribadi ya. Dan salah satunya tadi yang konten balik lagi itu dia untuk misi pembuktian cinta itu ya. Jadi sebenarnya pembuktian cinta itu gue bukan pembuktian cintanya. Gue hanya lebih pengen apa yang gue rasakan, orang yang gue sayang itu ada deket gue gitu aja. Dan pengennya dia tahu ya apa pembalap galau gak sih gue? Betul. Melo sih. Pembalap galau gak sih bagusnya? Apa perlu gue bikin nih pembalap galau nih? Branding baru lagi. Channelnya ya kan, branding baru lagi kan? Baru lagi. Ya kan? Nah tapi udah benar tadi cowok manis lagi piknik itu lebih cocok deh kayaknya ya. Lebih cocok ya? Lebih cocok itu. Iya. Oke nih Om Reza, ada yang mau tanyakan dari Kak Angga atau Sobat PTT? Iya, Om Reza. Iya. Ini kan udah banyak keliling nih di Indonesia nih. Ada nggak sih satu tempat yang pengen datang lagi ke situ di Indonesia ini? Di mana dong? Mau minta tolong sebutin satu tempat yang pengen banget balik lagi. Apa nih, Labuan Bajo nih? Janganlah. Jadi kalau yang pengen banget gue datengin satu tempat lagi yaitu Maluku pastinya. Maluku. Walaupun gue udah pernah ke Maluku, tapi gue pengen tetap pulang ke Maluku. Kalau di Maluku itu kita nggak bilang desa, kita bilangnya negeri. Negeri. Iya, jadi kalau kita pulang kampung itu kita bukan bilang pulang kampung, kita pulang negeri. Oh, pulang negeri. Jadi gue pengen satu momen di mana nanti gue pengen balik ke negeri gue itu, ke desa gue itu dengan motor gue, karena memang sebenarnya udah rindu ya. Tapi itu dia, lu percaya nggak? Kalau di Maluku itu, lu jangan pernah bilang kayak atau menjanjikan, gue pengen pulang Ambon nih. Kenapa memang? Ya kalau lu nggak bisa tepatin, lu bisa, ya ada hal-hal yang buruk atau entah lu sakit atau apa. Tapi gitu. Itu pasti dialami setiap orang yang ucap kayak gitu. Iya. Oh iya. Percaya nggak percaya? Percaya nggak percaya? Nah itu dia, makanya gue bilang, mungkin kalau gue punya kesempatan, yang gue pengen ulang, yaitu gue pengen pulang ke Maluku. Maluku. Gue pengen ya explore sana, paling nggak bisa promosikan lagi daerah wisata di sana. Betul. Karena kan pasti dari kita juga dong. Iya. Kayak kita content creator atau
TikTokers, walaupun kita cuma joget-joget doang, tapi paling gak orang tahu, di mana tuh jogetnya ya kan, atau di mana tuh fotonya kan. Nah itu dia. Dan yang berikutnya mungkin selain Maluku, gue masih tetap kangen sih sama NTT itu. NTT, iya. Berarti akan balik lagi ke NTT. Iya. Kayak ibaratnya tuh I left my heart in NTT. Aduh. Gak tahu kenapa, serius beneran. Ini benar-benar dalam hati gue kayak punya tempat tersendiri ya. Iya, gue benar-benar dari semua Indonesia. Gue nggak tahu ya kalau mungkin nanti gue ketemu lagi tempat yang lebih indah gitu. Tapi saat ini ya hati gue udah gue tinggalin. Terutama gue punya keluarga. Gue ada keluarga baru kemarin. Jadi kemarin ketika gue di Ruteng, dari Labuan Bajo ke Ruteng, itu sebenarnya Ruteng itu bukan tempat tujuan utama gue. Jadi dari Labuan Bajo gue sebenarnya pengen ke Bajawa. Iya. Bukan Bajawa yang di Kemang cuy, ya kan. Yang lu minum kopi bau-bau keringet, bocil-bocil kan. Lu kan pasti nongkrong Bajawa situ kan. Betul, yang di Margonda. Jadi ini Bajawa beneran. Yang di Flores Yang di Flores. Nah dari Labuan Bajo itu gue pengen ke Bajawa. Nah akhirnya gue udah kesorean nyampe Ruteng. Karena gue udah keluar udah terlalu siang dari Labuan Bajo. Nah gue sampai di Ruteng itu udah sekitar jam 4 jam 5. Terus gue ngecek tuh, gue mau nginep di mana ya? Paling gue cari kota lah. Buat cari yang murah-murah lah. Budgetnya kan cuman budget 150.000 ya kan. Ya salah ya kan. Touring. Itu kalau udah di atas 150 tuh udah stres tuh. Teman gue stres tuh kalau di atas 150.000 tuh. Waduh saya gak bisa, saya cuman dibajetin 150 nih dari kantor saya nih gitu loh. Iya kan. Terpaksa lah. Akhirnya udah gue cari itu tempat. Apa sih yang indah. Katanya kan ada Spiderfield gitu yang kayak sawah tapi bentuk jaring laba-laba. Oh iya. Gue cari pun nggak ketemu di situ sebenarnya. Jadi nggak sempet ke situ gue. Udah sampai di Ruteng gue cari yang namanya rumah-rumah adat gitu. Karena gue lebih seneng ke rumah-rumah adat. Ketemulah satu rumah adat di Ruteng. Itu kalau misalkan mau kita berarti mau bertamu ya ke rumah warga lokal gitu. Itu kita ada rasa takut. Ada perasaan kayak aduh diterima apa enggak ya gitu, atau takut diusir. Ada pasti ada. Tapi kan kembali lagi kalau memang kita niatnya baik, sopan kitanya, dan adabnya kita benar, itu pasti mereka sambut juga. Pasti semesta akan mendukung kita juga. Dan terutama gue nggak worry lah untuk Indonesia Timur hal-hal kayak gitu. Makanya yang gue bilang mereka sangat welcome untuk bikers di luar pulau mereka. Terutama dari bakers Jawa, itu mereka sangat welcome. Akhirnya, singkat ceritanya, gue dapet lah rumah adat ini, namanya Ruteng Puu. Nah Ruteng Puu, lu tahu nggak sih rumah adat Werebo? Yang kerucut itu yang di atas gunung, yang masuk dalam salah satu warisan UNESCO itu kan. Nah itu gue di situ. Gue pikir kok ini kok sama ya kayak Werebo ya. Gue tadi mau ke Werebo, cuman Werebo itu kan masih jauh lagi gitu. Masih perjalanan masih 3 jam lagi. Dari Ruteng itu 2 jam 3 jam. Udah gitu gue mesti parkir motor. Gue mesti jalan kaki lagi naik sekitar 2 jaman lagi. Walaupun gue udah ke Werebo udah 2-3 kali kurang lebih lah. Akhirnya gue yaudah ini hampir-hampir sama nih kayak Werebo nih Ruteng Puu ini. Dan ini di dekat kota, setengah jam dari kota. Dari kota Ruteng, gak jauh. Akhirnya gue dateng lah dengan PD-nya udah sore itu. Yang gue yaudah gue cuma paling foto-foto aja lah di sini. Foto-foto di sini, nanti gue cari penginapan di kota Ruteng. Pas itu gue masuk, tiba-tiba di rumah tengahnya itu ada satu mama panggil gue, sini anak masuk. Anak masuk sini. Oke, gue masuk tuh. Ternyata itu dia sama ritualnya. Sebelum lu keliling desa kampung adat itu, lu harus diritualin dulu. Masuk dulu ke rumah tuanya, rumah utamanya. Gak mau kita ngikutin adat yang ada di situ ya. Iya. Akhirnya kita mesti ritual dulu. Masuklah gue di situ, ketemulah kepala adatnya itu, diritualin lah gue. Diritualin, terus baru gue bisa foto-foto, baru bisa keliling rumah-rumah adatnya itu. Nah, pas ditanya malam itu, anak sudah dapat tempat gitu kan.
Oh terus gue bilang, saya belum dapat tempat mama. Ini paling nanti cari di itu. Oh langsung mereka bilang apa? Udah tidur di sini aja. Oh mereka menawarkan. Nginap di sini aja. Nanti biar kalau anak mau besok mau jalan, baru besok pagi saja karena sudah malam. Karena gue bilang gue mau ke Bajawa. Akhirnya si bapak sama mamanya itu terima gue. Yang tadinya gue cuma 1 malam, sampai gue 3 malam di situ. Oh lama juga ya. Dan makan juga semua makan disediakan. semua, walaupun gue tetap kayak mama mau beli apa makan nih, maksudnya tetap kontribusi lah ya kan. Dan ada satu anak itu yang deket sekali, anaknya dia yang paling bontot, itu deket banget sama gue. Kemana gue pergi, temenin motor gue, itu selalu gue kasih ke mereka, gue nggak pernah gunain untuk mereka jalan-jalan bawa. Kayak mereka happy banget. Iya, kemungkinan mereka nggak biasa. Iya, nggak biasa gitu. Jadi happy banget. Sampai akhirnya begitu pas gue mau pisah, sedih. Mau ke Bajawa, mama bapaknya nangis. Anaknya nangis semua. Udah bonding sih anaknya. Udah bonding banget. Itu satu keluarga nangis. Sampai akhirnya gue dikasih kain tenun adat yang itu katanya udah turun menurun. Iya. Itu kalau dijual mungkin jutaan kali ya. Iya, kain tenun kan, tuh mahal. Yang bener-bener tenun asli. Dan gue dikasih salah satu kayak golok atau parang yang itu udah jadi biasa mereka ritual pakai itu. Dikasih juga itu ikat kepalanya mereka. Jadi gue bener-bener didandanin kayak anaknya mereka. Sampai gue mau ke Bajawa pagi itu, mereka nangis semua. Sampai hari ini, sampai detik ini. Kemarin mereka masih selalu nanya, Nana di mana? Apa kabar? Nana itu sebutan anak laki-laki. Oh, Nana. Kalau perempuan itu Enu. Iya, Enu. Enu. Oh. Berarti itu bisa, yang tadi makanya Om Reza bilang jadi kayak punya keluarga baru karena ya akhirnya itu keluarga baru gue, di mana dan lu kan tahu perjalanan gue ini kan perjalanan healing buat hilang kan. Iya betul. Iya kan, sebenarnya healing buat hilang. Mengisi yang kosong ya. Mengisi yang kosong, di mana itu gue tidur cuma di ruang tamunya mereka. Tapi bener-bener sama anak-anaknya dia. Bener-bener gue kayak merasakan gue dapat energi yang positif, gue dapet keluarga yang sayang gue banget selama 3 hari gue di sana, dan itu gue kayak terisi semua yang kosong. Dan selama gue di sana, gue nggak pernah cerita tentang gue baru putus nih, gue lagi sedih, gue nggak pernah cerita sama sekali tentang hal itu. Tapi mereka kayak tahu gitu, mereka kayak tahu apa yang gue rasain. Setiap pagi ngopi di sana atau makan, mereka selalu kasih kayak nasihat buat gue. Satu hal yang sampai sekarang ya, kata-kata yang gue ingat, mereka cuma bilang gini, terima kenyataan. Itu yang disampaikan. Iya. Sampai hari ini gue ingat, terima kenyataan. Apapun yang datang dalam hidup lu, terima aja kenyataannya. Itu yang bikin gue kuat. Makanya gue bilang, gue punya keluarga baru sekarang di Ruteng. Iya. Sampai kemarin, gue selalu tanya kabar mereka gimana, apakah ada efek dari letusan erupsi Gunung Lewotobi ini. Itu juga perlu ditanyakan juga kabarnya. Gitu. Gue tanya, bahkan selama di sana kan gue sama teman-teman bikers yang lain ya, yang dari Jakarta maupun dari Bandung bareng kan, itu benar-benar kita merasakan kita udah jadi satu keluarga. Selalu kebersamaan, siapapun yang kita ketemu, itu kita benar-benar merasa keluarga. Oh iya. Itu dia sih. Jadi kembali lagi gue bilang, orang mau bilang lu susah, buang-buang duit, boros, enggak sama sekali. Traveling maupun touring adalah satu tabungan yang nantinya lu akan merasakan, oh iya ternyata gue kayak apa, kayak ilmu, kayak pengalaman lu kayak punya keluarga yang baru gitu loh. Bukan keluarga yang hedon gimana orang kaya bener, enggak. Gue cuma makan tiap hari tuh, makan sayurnya pun sayur dari belakang rumah yang gak tahu bentuknya apa. Iya. Tapi gue makan dan gue merasa jiwa gue penuh gitu loh. Itu salah satu alasan mau balik lagi, salah satu tadi NTT ya. Iya NTT gue pengen balik lagi sih. Timor Leste, Sumba, itu gue pengen balik lagi. Itu buat gue udah kayak keluarga. Berarti ini kan mau jalan dulu ke Sulawesi. Rencana Sulawesi ya. Mau ngebahas ya seputar penampilan anak bikers. Biasanya anak bikers tuh
dekil ya, bisa identiknya dekil. Tapi nih Om Reza nggak kelihatan loh, kelihatannya rapi, kayak nggak habis dari perjalanan jauh. Kalau dibandingin ya sama salah satu sobat PTT ya, kemarin nyampe Jakarta sumuk banget. Tapi nih kalau Om Reza nggak kelihatan kayak abis melakukan perjalanan jauh, abis enggak lah, lu kalau gue buka ini jam tangan gue tuh belang banget. Tapi kan bukan berarti harus putih ya, maksudnya kelihatannya rapi gitu. Apa selama perjalanan juga tetap memperhatikan penampilan? Oh iya dong, pasti dong. Kan kita kan masuk ini kan, siapa tahu ada buat konten yang kenal juga. Kan mantan lewat kan, jadi kan kayak kita upgrade diri ya kan, betul, gitu ya kan. Nggak, jadi sebenarnya gue nggak tahu ya. Banyak juga anak motor yang rapi tuh, banyak juga yang menjaga penampilan banyak. Tapi banyak juga anak motor yang kayak temen gue itulah. Ya kan, dia cuma gantengnya di helm doang, pada pakai helm. Kalau nggak pakai helm itu dia tuh langsung tutup stiker gitu kan, kayak kan. Ya kan? udah malas dandan biasanya. Nah, jadi gue lebih kayak ya udah aparel gue ya adanya kayak gini gitu loh. Tapi anak motor itu kan nggak harus dekil nggak sih? Iya sih, sebenarnya nggak harus dekil. Walaupun tetap bau keringat, bau matahari ya pasti lah ya kan. Tapi kan biasanya jarang ada yang memperhatikan penampilan. Oh enggak. Kalau kan kembali lagi, gue kan basicnya kan Ambon ya. Lebih ke jaga penampilan gak sih, parlente gak sih kalau orang bilang kan, harus parlente banget ya. Good looking banget kan. Kan biar ngejual juga kan. Betul. Gue kemarin kan ke Palembang. Dari Indonesia Timur. Abis dari Flores lagi. Itu gue istirahat 1 malam di Jakarta, lanjut langsung Palembang, Jakarta Palembang. Ada pekerjaan atau apa? Ada pekerjaan. Tapi karena gue kan orangnya kan strong banget ya. Kecuali teman-teman gue tuh ada kerjaan naik pesawat tuh ke Surabaya kan, nggak mau kalau gue selagi masih bisa motoran gue motoran. Ternyata sampai di Palembang ngedrop badan gue. Tapi kalau udah kayak gitu jangan dipaksakan ya. Masuk rumah sakit, diinfus. Akhirnya tumbang 1 malam diinfus gue masuk rumah sakit. Boleh nih Om Reza ya. Om Reza sekalian bagi tips kalau untuk melakukan perjalanan jauh, apa aja sih poin-poin yang harus disiapkan? Sebenarnya poin-poinnya pertama ya, yang penting punya waktu. Nah, waktu ya. Waktu. Yang penting ada waktu ya kan. Dalam tanda kurung ya. Kita kalau gak ada waktu gak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah, jadi sebenarnya gini, kalau misalkan lo mau touring, karena kita anak motor ya, kalau lo mau touring solo ataupun touring dengan komunitas, hal yang pertama ya udah kita persiapkan mental. Betul, mental. Buat gue itu paling penting, mental. Percuma lu punya uang, lu punya motor bagus, lu punya aparel lu dari atas sampai bawah lu sangat protect lu banget. Tapi kalau mental lu kayak, ih gila jauh banget, ih gila ini banget. Ya lu gak bakal nyampe gitu. Kalaupun lu nyampe, lu gak akan dapet apa-apa. Betul. Lu harus tahu gitu. Begitu lu jalan, banyak hal-hal tak terduga, banyak hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak lu inginin, itu bakal terjadi sama lu. Ya kan? Temen gue kemarin ya kena ditabrak kuda ya kan. Susu kuda liar Sumba loh dia. Gila sih. Ya kan? Kayaknya boleh deh next Om Reza temannya dipanggil ke sini buat sharing cerita-cerita juga ya. Gue waktu pas mau ke perbatasan Timor Leste itu knalpot gue hancur, jebol. Terus akhirnya bawa ke bengkel. Akhirnya ya udah, karena kita udah separuh jalan, udah akhirnya kita mampir dulu ke perbatasan Timor Leste, balik dari situ baru kita cari bengkel. Dengan motor busik bawa udahlah. Itu udah stres juga. Nah makanya dari stres itu kan kita harus memanage kita punya mental emosi. Lagi, nah makanya gue bilang baik lagi, tips pertama itu yang lu siapin adalah mental. Kalau mental lu udah oke, niat lu udah kuat banget, itu akan mendukung yang lain gitu. Pokoknya ke depannya ada hal buruk apapun yang terjadi udah siap dulu. Iya, kan kita gak minta ya. Makanya begitu kita sebelum mulai perjalanan kan pasti kan kita berdoa, minta baik-baik, niatnya baik. Semoga semesta mendukung perjalanan kita. Tapi kita gak bisa menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul. Ya kan. Jadi mental kalau udah kuat, yang kedua lu harus riset. Lu harus punya knowledge, pengetahuan tentang apa yang lu, misalkan lu mau ke NTT, apa aja nih yang lu perlukan, yang lu butuhkan, baik itu transportasi, apalagi NTT lu ke Sumatera itu sekali doang naik kapal. Iya, kalau ke NTT bisa. Karena naik kapal dari Merak
sampai Bakahuni, Lampung. Abis itu lu sepanjang jalan itu lu selesaiin tuh. Iya. Tapi kalau NTT itu lu naik kapal itu berkali-kali. Lah bisa lama di atas laut ya. NTT, jangan salah. Saya itu 30 jam di atas kapal. Padahal itu dari mana ya? Dari Kupang. Dari Kupang sampai ke Sumba. Mau ke Sumba dong. Itu 30 jam. Itu 30 jam? Iya. Hampir 2 hari ya? Kapalnya begini nih. Ini kamera sini ya. Kapalnya begini, lurus. Jadi sepanjang jalan, gini. Gini. Itu gak pusing Om? Hah? Enggak, saya gak pusing. Saya cuma muntah 2 kali. Saya gak pusing, saya cuma muntah 2 kali. Diketawain teman saya lagi. Cuma 2 kali. Lu muntah. Enggak, makanya jangan minum moke. Lu tahu di sana tuh gak ada air putih, tahu nggak? Oh iya. Nggak ada air putih. Ada rasa-rasanya. Air kata-kata di sana. Pokoknya begitu minum air itu langsung kayak gacor. Isi hati lu yang keluar gitu loh kan. Langsung curhat. Langsung nyanyi ya kan, percuma. Lagu Ambon ya kan. Ampun kayaknya udah bisa di-cut nih dari sini ya. 30 jam loh itu, 30 jam. Gue perjalanan dari Sumba, dari Kupang ke Sumba. Itu di mana gila sejauh ini ternyata ya. Walaupun memang itu kapalnya sih kapal pemerintah ya, SDP ya, kapal-kapal lama. Tapi kan tetap aja. Kita punya, kalau kita mental kita nggak kuat, itu kita bakal kayak gila. Ini 30 jam gue terombang ambing. Dan lu tahu lah Laut Indonesia Timur itu nggak ada ampun gitu loh, ya kan? Udah 30 jam. Terus dari Larantuka ke Kupang itu berapa? 14 jam. Terus dari Sumba ke Surabaya itu sekitar 30 jam juga. Sama juga. Makanya kalau di Indonesia Timur itu kita kendalanya itu di transportasi. Kita juga harus mempersiapkan kapan aja jadwal-jadwal kapal itu berangkat ya. Iya betul. Makanya beruntungnya kita punya teman-teman di sana itu dari Pulau Kupang itu ada Om Fuad, dari Pulau Flores itu ada Om Eko, ada Om Katip, ada Om Jeffrey, pokoknya ngebantu kita semua lah. Makanya fungsinya kita punya komunitas, paling enggak kita bisa dibantu. Iya, ada relasi ya di situ. Ada relasi. Tapi sebenarnya kalau udah di jalan ya, terutama udah di Indonesia Timur itu, kita tuh udah nggak perlu takut untuk kita nggak dapat teman, pasti ada aja. Pasti ada aja. Kita udah nggak ngeliat lagi namanya merek motor lu apa, helm lu apa. Ini anak motor mana nih? Helm lu mahal nggak nih? Helm lu jutaan gak nih ya kan? Satu gengsi anak motor ya. Mohon maaf nih kan kita kan bukan San Mori di Sensi ya kan, yang tiap hari Minggu kan. Ya bukan yang di Blok M juga. Nah bukan. Jadi mereka udah gak peduli kadang lu motor Vespa, lu motor cuman mungkin matic-matic yang murahan gitu loh. Tapi selama lu udah beraspal, lu udah ngegas di aspal, itu udah kita saudara. Makanya brotherhood no limit ya kan. Lu nggak saudara tapi bukan saudara, lu bukan saudara tapi lu saudara gitu loh. Itulah kalau anak bikers ya, solidaritasnya itu tanpa batas sih. Gitu. Oke nih udah ya. Oke, terima kasih Om Reza tadi ya. Sama-sama. Banyak banget. Nah, aku mau doain juga semoga misinya berjalan dengan lancar sampai nanti bulan Desember selesai ya. Amin. Sobat PTT salah satu. Semoga ya. Sobat PTT semuanya jadi saksi ya dari perjalanan Om Reza ini. Nanti kalau udah bulan Desember kita follow up lagi ya Om Reza, gimana feedbacknya ya. Ini kalau sampai ditolak gue juga langsung diundang lagi di podcast sih. Ya boleh. Ternyata ditolak juga nih ya kan. Juga. Ternyata perjuangan gue itu ya apaan sih, lu cuman foto-foto doang mah bisa lah ya kan. Ya kan nanti kan ada siapa tahu nanti ada perjalanan penyembuhan yang selanjutnya. Yang dia butuhkan bukan foto-foto Indonesia yang indah, ternyata dia butuh tas-tas branded ya kan. Salah juga konsepnya gue kan. Oke, terima kasih. Sama-sama Caca. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Semoga apa yang kita sharing ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan juga ya. Baik. Terima kasih semuanya Sobat PTT. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi ya Sobat PTT Lubricant. Bye. Bye.